Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana sebuah robot bisa menyapa manusia, membuka pintu secara otomatis, atau bahkan membantu operasi di sebuah rumah sakit? Di balik setiap mesin yang bekerja tanpa lelah, ada teknologi yang menyatukan tiga dunia, yaitu mekanika, elektronika, dan informatika. Ceritanya dimulai di Jepang tahun 1970-an. Istilah mekatronika pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur senior yang bernama Tetsuro Mori. Dia adalah seorang insinyur senior di sebuah perusahaan bernama Yaskawa Electric, menggunakan istilah baru Mechatronics, yaitu gabungan dari mechanical, electronics, dan informatics. Tujuannya sederhana, dari membuat mesin yang tidak hanya bergerak, tapi juga cerdas. Dengan kata lain, punya otak. Dari sinilah lahir sebuah revolusi di dalam dunia keteknikan, yaitu muncullah sebuah istilah baru yang disebut dengan mekatronika. Pada sistem mekatronika, ada tiga elemen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu mekanik, elektronik, dan informatik. Nah, di mana mekanika adalah bagian yang menangani gerakan, struktur, dan gaya dalam sistem mekatronika. Jika kita analogikan pada tubuh manusia, mekanika ini sama halnya seperti persendian pada badan manusia atau pada tubuh manusia. Nah, di mana persendian ini bisa bergerak dengan leluasa. Begitu juga dengan mekanika. Mekanika ini yang bergerak. Nah, selanjutnya ada si informatika. Informatika itu yang menyediakan kecerdasan, pengambilan keputusan, dan tentu saja algoritma pengontrolan. Nah, informatika ini adalah bagian yang menjadi otak pada sistem mekatronika. Jadi, apapun yang ada pada otak si informatika ini, itu nantinya yang akan dilakukan oleh si mekanika. Nah, selanjutnya yaitu elektronika. Elektronika sendiri adalah jembatan ataupun penghubung antara mekanika dan informatika. Jadi, apapun yang berada pada otak informatika tidak akan sampai pada mekanika jika tidak ada elektronika. Karena elektronika ini yang menjadi penghubung di antara keduanya. Nah, artinya sistemnya itu di informatika terlebih dahulu, lalu dihubungkan ke elektronika dan dikirim ke mekanika. Nah, tanpa adanya elektronika, apapun yang dipikirkan oleh si informatika tidak akan sampai ke si mekanika. Dan tanpa mekanika, sistem mekatronika tidak akan bergerak. Dan tanpa si informatika, sistem mekatronika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena tentu saja tidak ada otak di antaranya. Nah, bayangkan teman-teman, sebuah pabrik mobil modern
Di sana sebuah lengan robot bekerja tanpa lelah, baik mengelas, memasang pintu, hingga mengecat bodi mobil. Nah, setiap gerakan, setiap keputusan, semuanya itu dikendalikan sistem mekatronika, di mana mekanika, elektronika, dan informatika saling terhubung dengan terus-menerus. Nah, manfaat mekatronika. Manfaat mekatronika sendiri ada banyak. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, mekatronika menggabungkan mekanik, elektronika, dan informatika sehingga mesin dapat bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan lebih stabil. Contohnya bisa kita lihat pada robot industri yang mampu bekerja selama 24 jam tanpa lelah. Yang kedua, mengurangi kesalahan ataupun human error. Nah, sistem otomatis dapat mengerjakan tugas secara berulang dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, contohnya bisa kita lihat para sensor dan aktuator yang mengatur posisi benda secara presisi dan cepat produksinya. Yang ketiga, yaitu peningkatan kualitas produk. Nah, dengan kontrol sensor dan sistem pengolahan data, kualitas produk lebih konsisten dan standar mutu lebih mudah dijaga. Contohnya mesin CNC yang menghasilkan potongan yang presisi dan mikrometer. Artinya, dia dapat memotong dengan sangat tipis dan tentunya presisi. Nah, manfaat yang keempat yaitu meningkatkan keamanan kerja. Mekatronika memungkinkan tugas-tugas berbahaya dapat dilakukan oleh mesin, bukan lagi dilakukan oleh manusia. Nah, hal ini bisa mengurangi kecelakaan kerja yang seharusnya dilakukan oleh manusia tetapi dilakukan oleh mesin. Nah, dengan ini para pekerja-pekerja dapat aman dari segala mara bahaya, karena pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dilakukan oleh si sistem mekatronika. Contohnya robot pengelasan, robot pemindahan barang berat, dan robot-robot yang ditempatkan pada area-area yang berbahaya. Nah, yang kelima, mempermudah proses monitoring dan diagnostik. Dengan adanya sensor, microcontroller, dan software, kerusakan bisa terdeteksi dengan lebih cepat dan data produksi bisa kita analisa dengan cepat, dan maintenance bisa dilakukan secara tepat waktu atau predictive maintenance. Nah, manfaat yang keenam, fleksibilitas sistem atau sistem yang fleksibel. Nah, sistem mekatronika mudah diprogram ulang sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Contohnya, lengan robot dapat diajari pada gerakan baru hanya dengan memprogram ulang dan membuat perubahan pada sistem mekaniknya. Nah, hal ini bisa dilakukan pada sistem mekatronika. Nah, yang ketujuh, ada peningkatan daya saing industri. Nah, industri yang menerapkan mekatronika akan lebih cepat berproduksi karena banyak mesin yang bekerja secara terus-menerus. Hal ini bisa mempercepat produktivitas dalam pekerjaan.
selain manfaat dari mekatronika, tentu saja ada juga dampak buruk dari mekatronika. Apa itu? Ini dia. Nah, yang pertama, pengurangan tenaga kerja manual. Ya tentu saja teman-teman, otomatisasi yang dilakukan oleh sistem mekatronika dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat berulang, sederhana dan tidak membutuhkan skill tinggi, seperti halnya pengecatan dan pengelasan yang sudah banyak digantikan oleh robot. Nah, yang kedua, biaya investasi awal yang tinggi. Tentu saja teman-teman, sistem mekatronika sangatlah mahal. Artinya, jika perusahaan ingin menerapkan suatu sistem mekatronika pada produksi di perusahaannya, tentu saja dia harus merogoh kocek dalam-dalam, karena biaya awal dari sistem mekatronika ini sangatlah mahal. Nah, yang ketiga, perawatan lebih rumit. Mesin mekatronika memiliki sistem elektronik yang kompleks, sensor yang sensitif, dan software kontrol yang harus dirawat secara terus-menerus dan tidak bisa dirawat secara begitu saja teman-teman. Hal ini mengharuskan dibutuhkannya teknisi yang ahli pada bidang teknologi, dan tentu saja biaya untuk perawatan sistem ini cukup mahal. Mekatronika bukan hanya teknologi masa kini, tetapi mekatronika adalah teknologi masa depan. Nah, mekatronika membuka jalan menuju otomasi industri, robotika, dan kecerdasan buatan. Di dunia yang kita rasakan sekarang ini, yang serba cepat, kehadiran sistem mekatronika membuat produksi lebih efisien, presisi lebih tinggi, dan manusia harus lebih fokus pada kreativitas. Teman-teman, kita hidup di zaman di mana batas antara mesin dan pikiran manusia semakin menipis. Mekatronika mengajarkan kita bahwa kecerdasan tidak hanya ada pada manusia, tetapi juga bisa tercipta dari perpaduan ilmu dan imajinasi. Jadi, jika kamu ingin menjadi bagian dari masa depan, silahkan mulailah dari sekarang. Saya Aidil, adios. Bawa pesan ini